Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita, pertemuan-pertemuan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, dari kotoran-kotoran bid'ah dan maksiat, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengikhlaskan setiap amalan ibadah yang kita lakukan. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang insyaAllah pada pertemuan kali ini kita telah atau akan memasuki bab yang ke-19 dari 67 bab yang disusun oleh penulis dalam kitabnya yang mulia, yaitu Kitab Tauhid. Bab yang beliau berikan judul Babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Bahwasanya sebab kafirnya Bani Adam, kufurnya Bani Adam, yaitu manusia, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena gulu terhadap orang-orang saleh. Adapun poin-poin pembahasan yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini, ada 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya yang ana ambil dari kitab At-Tamhid karya Syekh Al-Syekh. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan judul bab. Ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid, Qaulun Mufid, dan juga kitab At-Tamhid. Kemudian poin yang ketiga itu pembagian manusia di dalam mensikapi orang saleh. Dan poin yang keempat adalah penjelasan dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menunjukkan bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam adalah karena mereka bersikap gulu terhadap orang-orang saleh. Jadi kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid bahwasanya Syekh Muhammad At-Tamimi pada bab-bab sebelumnya telah menjelaskan usulan azimatan, pokok-pokok, dasar-dasar, pondasi yang sangat agung, dan menegakkan barahin, menegakkan bukti-bukti, burhan, akan wajibnya bagi setiap manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun menjelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang batilnya kesyirikan, batilnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrikin, batilnya keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin terhadap sesembahan mereka, yang mana sebagaimana yang telah kita jelaskan pada bab tentang syafaat, ya di antara sebab bahwasanya orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan kepada selain Allah, mereka meyakini selain Allah itu berserikat di dalam kepemilikan alam semesta ini, atau mungkin sebagai zahir, sebagai pembantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin sebagai pemberi syafaat, ataupun yang semisalnya. Fa idza kana at-tauhidu zahiran, apabila dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya bagi manusia untuk mentauhidkan Allah itu sangatlah jelas. Wa adillatu alaihi minan nusus bayyinatun, dan dalil-dalil nas-nas yang menjelaskan akan hal tersebut, dalil-dalil atau nas-nas yang menjelaskan akan wajibnya bagi setiap kita mentauhidkan Allah dan wajibnya bagi kita menjauhi kesyirikan itu sangatlah jelas. Fa kaifa idzan dakhala syirku, lalu bagaimana kesyirikan itu kok bisa terjadi? Kenapa manusia mereka tetap terjerumus ke dalam kesyirikan? Ya, sementara dalil-dalil yang menunjukkan akan batilnya kesyirikan sangat jelas. Dalil-dalil yang menunjukkan akan keberhakan Allah untuk diibadahi sangat jelas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus seluruh rasul agar mendakwakan kepada manusia
agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Dan Allah pun memberikan mukjizat, ya, barahin, dalil yang sangat tegas yang menunjukkan akan keberhakan Allah untuk diibadahi. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali rasul tersebut pasti mendakwahkan wajibnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Lalu apa sebabnya kesyirikan itu terjadi? Apa sebabnya? Sementara dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya akan keberhakan Allah untuk diibadahi, akan batinnya kesyirikan itu sangatlah jelas. Kenapa? Ternyata kesyirikan masih tetap terjadi. Maka oleh karena itulah ya pada bab ini Syekh Muhammad At-Tamimi ingin menjelaskan sebab terjadinya kesyirikan. Karena kalau kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu yang menunjukkan akan keberhakan Allah untuk diibadahi itu sangat-sangat jelas. Dan kita pun telah menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi akan batilnya kesyirikan itulah sangat-sangat jelas. Akan tetapi kenapa tetap terjadinya kesyirikan? Maka pada bab ini ya Syekh Muhammad At-Tamimi ingin menjelaskan di antara sebab, bahkan ini adalah sebab yang pertama kali yang menyebabkan terjadinya kesyirikan, yaitu al-ghulu fis shalihin. Karena mereka bersikap gulu terhadap orang-orang saleh. Ini hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya, yang dari sini kita dapat mengetahui bagaimana cerdasnya Syekh Muhammad At-Tamimi dalam menyusun bab-bab di dalam kitab Tauhid. Jadi beliau tatkala menyusun bab demi bab, bab ini diletakkan pada bab yang kesekian, ini beliau tidak ngasal. Ada urutannya, ada maksudnya, dengan tertib ya beliau menyusun bab demi bab. Dan kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penjelasan judul bab. Yang ini anda ambil dari kitab Tamhid, Qaulun Mufid, dan juga I'anatul Mustafid. Perkataan mu'alif, babu ma ja'a, yakni ma warada minal adilah. Itu bab-bab, maksudnya adalah dalil-dalil yang telah datang dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, yang menunjukkan anna sababa kufri, bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam wa tarkihim dinakum, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fis shalihin, adalah bersifat gulu terhadap orang-orang saleh. Apa makna dari al-ghulu? Al-ghulu fil lughah, gulu secara bahasa adalah az-ziyadatu anil haddi, melampaui dari batasannya. Misalnya seseorang mengatakan ghalal al-qadru, yakni idza zada minhu, apabila ghala al-qadru, maksudnya adalah idza zada minhu, apabila ukurannya melebihi. Misalnya seorang mengatakan ghala as-sa'ru, ya as-sa'ru ini adalah harga, yakni idza zada fi aswaq, itu apabila harga yang semestinya yang standar ini melebihi. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa al-ghulu adalah ziyadatu anil haddi, melampaui dari batasannya. Adapun ghulu secara syar'i, ada dua tinjauan di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Ghulu secara syar'i, tinjauan pertama adalah al-ghulu fi as-shakhsi, ghulu terhadap seseorang. Kemudian yang kedua adalah al-ghulu fil ibadah, ghulu di dalam ibadah atau ghulu fid din. Yang pertama, al-ghulu fi shakhsi, makna ghulu secara syar'i dengan jenis yang pertama, dan inilah yang dimaksud pada bab ini, yaitu ghulu kepada seseorang. Wa huwa al-ghulu fi shalihin, yaitu ghulu terhadap orang-orang saleh. Maknanya apa? Yakni huwa az-ziyadatu fi madhihim wa raf'ihim fawqa makanatihim allati anzalahumullahu fiha, yaitu melampaui batas di dalam memuji orang-orang saleh
dan mengangkat kedudukan orang soleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan. Orang soleh, mereka memiliki kedudukan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita memuliakan orang soleh, wajib bagi kita untuk berloyalitas kepada orang soleh, wajib bagi kita untuk meneladani orang soleh, yang mana mereka ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang dulu, mereka ziyadah fi madhihi, mereka berlebih-lebihan di dalam memuji orang soleh, dan mereka mengangkat kedudukan orang soleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Di antaranya adalah bi ayyuj'ala lahum syai'un minal ibadah, itu menyerahkan sebagian dari peribadahan kepada orang soleh tersebut. Ini di antara bentuk gulu. Nanti bentuk gulu terhadap orang soleh, ada yang derajatnya hanya sekedar syirik asghar, dan ada yang sampai derajatnya sampai kesyirikan yang akbar. Sebagaimana insyaallah nanti kita akan jelaskan. Wa amal gulu fiddin, adapun gulu di dalam agama atau gulu di dalam ibadah atau gulu di dalam amalan, yakni az-ziyadatu anil haddi al-masyru'i fil ibadat, yaitu melampaui batas dalam perkara-perkara yang disyariatkan di dalam ibadah. Az-ziyadatu anil haddi al-masyru', melampaui batas dari apa yang ditetapkan oleh syariat di dalam ibadah, seperti melampaui batas di dalam ukuran ibadah atau tata cara ibadah, ataupun yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ukurannya. Misalnya ukuran dari sholat subuh 2 rakaat. Tatkala ada orang yang menambah rakaat dengan sengaja, biar pahalanya lebih banyak, saya sholat subuhnya 4 rakaat misalnya, maka ini gulu di dalam ibadah. Atau tata caranya, ya, bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala takbiratul ihram, bagaimana ada orang yang menyelisih tata cara sholatnya Rasulullah. Tatkala takbiratul ihram digulung-gulung tangannya misalnya, dan ini kita dapatkan, maka yang seperti ini dikatakan gulu. Atau gulu di dalam jenis ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Misalnya syariat menetapkan dari jenis ibadah seperti kurban adalah onta, sapi, ataupun kambing misalnya. Di sana ada seseorang yang mungkin dia berkurban dengan jenis yang lainnya yang selain dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini dinamakan gulu di dalam ibadah. Itu melampaui batas, ya, dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat, baik ukurannya, baik tata caranya, baik mungkin waktunya, atau mungkin sifatnya. Ini makna gulu di dalam agama atau di dalam ibadah. Dan yang dimaksud dalam bab ini adalah gulu terhadap orang saleh. Itu melampaui batas di dalam memuji orang saleh dan mengangkat kedudukan orang saleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Kemudian as-salih, makna dari as-salihin ini adalah jam'u min salih. Makna dari salih adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah huwa alladzi qama bihaqqillahi wa haqqil ibad. Jadi orang saleh adalah orang yang dia menegakkan hak Allah dan hak-hak sesamanya. Setiap muslim, maka dia dikatakan saleh. Dari definisi inilah kita mengetahui batilnya seseorang yang bertabaruk kepada orang soleh. Karena di antara dalih mereka yang membolehkan bertabaruk dengan orang soleh atau para wali yang mereka anggap wali, dikarenakan mereka mengkiaskan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para kiai-kiai mereka, dengan wali-wali mereka. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini boleh ditabaruki? Apa ilatnya? Apa sebabnya? Mereka memandang karena sebab kesolehan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah boleh ditabaruki. Oh, kalau begitu, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya boleh ditabaruki karena kesolehannya, berarti saya boleh juga dong bertabaruk dengan kiai saya.
Boleh juga dong kita bertabaruk dengan wali saya misalnya. Kenapa? Karena sama-sama soleh. Ini diantara sebab ya yang menyebabkan mereka bertabaruk kepada orang soleh yang tidak pernah dicontohkan atau tidak ada perintahnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Karena mereka mengkiaskan Rasulullah dengan para wali mereka di atas kesolehan. Jadi kita dapatkan di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang namanya salih itu adalah orang yang menegakkan hak Allah dan hak-hak hamba. Ya, sehingga kalau seandainya ilah atau sebab Rasulullah itu ditabaruki, yang kita bicarakan adalah tabaruk secara zatnya. Ini dibolehkan karena kesolehan Rasulullah, berarti setiap kaum muslimin pun boleh kita bertabaruk dengannya. Boleh kita bertabaruk dengan air liurnya seseorang selama dia seorang muslim. Kenapa? Karena selama dia seorang muslim, dia adalah orang yang saleh. Ya, hanya saja kesolehan di antara kaum muslimin ini berbeda-beda. Dilihat sejauh manakah dia dapat menunaikan hak Allah. Sejauh manakah dia dapat menunaikan hak-hak sesamanya. Karena saleh sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, alladzi qama bihaqqillahi wa haqqil ibad. Orang saleh adalah orang yang dia dapat menunaikan hak Allah. Jadi hablum minallahnya, hubungan dia dengan Allah bagus. Dan juga hablum minan nasnya, dia pun memiliki hubungan dengan manusia, menunaikan hak-hak manusia pun bagus. Maka dari sini, wa kullun darajat indallah. Orang saleh ini di sisi Allah bertingkat-tingkat. Jadi semakin seseorang dia bisa menunaikan hak Allah, semakin seseorang dia bisa menunaikan hak sesamanya, maka dia adalah ya orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sesuai dengan kesolehannya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi hadhihi tarjama, di dalam judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di sini, beliau langsung menyandarkan sesuatu ila sababihi. Menyandarkan sesuatu langsung kepada sebabnya, tanpa menyandarkan kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah. Ya, beliau mengatakan annas sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulubi sholihin. Beliau langsung menyandarkannya kepada sebab, tidak menyandarkan kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka karena gulu terhadap orang-orang saleh. Maka ya, yang seperti ini wahada jaizun, dibolehkan seseorang langsung menyandarkan kepada suatu sebab, tidak menyandarkan langsung kepada sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan, tapi dengan catatan idza kana as-sabab haqiqatan wa sahihan. Jika sebabnya ini adalah benar-benar sebab dan sebabnya adalah sebab yang sahih, yang terbukti secara syar'i maupun qadari, dan tidak ada unsur penyandaran kepada sebab. Ya, nanti ini insyaallah ada penjelasan tersendiri pada babnya. Jadi boleh seseorang langsung menyandarkan kepada sebab tanpa dia menyebutkan sang pencipta sebabnya, dibolehkan. Tapi dengan catatan, jika sebab ini yang dia langsung sandarkan sesuatu kepada sebab ini adalah sebab yang hakiki, benar-benar sebab. Dalam artian terbukti secara syar'i maupun qadari, dan sebabnya adalah zahir, maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh. Ya. Sebagaimana di sini beliau membawakan sebuah dalil tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat tentang nasibnya Abu Thalib, itu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau ditanya bagaimanakah nasib Abu Thalib, maka beliau mengatakan, laula ana la kana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, niscaya dia, yaitu Abu Thalib, sudah berada di neraka yang paling bawah. Di sini Rasulullah langsung menyandarkan kepada dirinya. Itu apa maksudnya? Dengan sebab syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Di antara syafaat yang khusus bagi Rasulullah yang Allah berikan izin hanya kepada beliau adalah memberikan syafaat kepada pamannya beliau,
yaitu satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keringanan azab. Di sini Rasul mengatakan, laula ana, kalau bukan karena saya. Jadi beliau langsung menyandarkan kepada dirinya, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab yang menyebabkan Abu Thalib ini diringankan siksaannya. Ya, yang seperti ini maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena sebabnya ini adalah sebab yang hakiki dan yang sahih, terbukti secara syar'i maupun terbukti secara qadari. Baik. Kemudian poin yang ketiga yaitu pembagian manusia di dalam mensikapi orang soleh. Yang ini Anda ambil dari kitab Muqarrar Saudi yang dipelajari tingkat Salafiyah Ustaz atau tingkat SMP di Saudi. Ya, di dalam kitab tersebut manusia di dalam mensikapi orang soleh terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-gulatu. Yang kedua al-jafatu, dan yang ketiga adalah al-wastu. Yang pertama al-gulatu. Al-gulatu wahum alladzina yarfa'una as-salihina fawqa manzilatihim. Al-gulat adalah orang-orang yang mereka mengangkat kedudukan orang saleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan baginya. Ini al-gulat. Al-gulat, ya, manusia tingkatan yang pertama atau jenis manusia yang pertama di dalam mensikapi orang saleh adalah al-gulat. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengangkat kedudukan orang saleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan. Contohnya bagaimana? Di antara contohnya adalah yu'azzimuna kuburahum bidu'aihim wa dhabihi laha wa tawaf haulaha. Ya, seperti mengagungkan kuburan-kuburan mereka. Jadi antara bentuk gulu terhadap orang soleh, mengangkat kedudukan orang soleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan, di antaranya adalah mengagungkan kuburan-kuburan mereka. Bagaimana bentuk mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh? Yaitu dengan berdoa di atas kuburan tersebut. Menyembelih di atas kuburan tersebut. Ini dia berdoanya kepada Allah. Tapi di samping kuburan orang soleh. Dia menyembelihnya untuk Allah. Tapi di samping kuburan orang soleh. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka meyakini bahwasanya kuburan orang soleh adalah kuburan yang berbarokah, tempat yang berbarokah. Sehingga apabila seseorang dia beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh, yang kuburan tersebut adalah tempat yang berbarokah, maka ibadahnya akan lebih diterima. Kalau berdoa, maka Allah akan lebih kabulkan dibandingkan berdoanya di tempat yang lain. Ini diantara keyakinan sebagian kaum muslimin yang mereka beribadah di samping kuburan orang soleh. Ya, karena mereka meyakini kuburan orang soleh adalah tempat yang berbarokah, sehingga kalau beribadah di sana lebih Allah kabulkan. Ini diantara bentuk gulu terhadap orang soleh. Bahkan sebagian dari mereka yang ini sampai pada derajat syirkun akbar. Yang tadi yang pertama ini, contoh yang pertama, mengagungkan kuburan mereka dengan beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh, hukumnya syirkun asgar. Ya, ini bentuk gulu terhadap orang soleh yang hukumnya syirkun asgar, syirik yang kecil. Dan bisa sampai derajat yang syirkun akbar, ya, seperti keyakinan sebagian mereka bahwasanya orang soleh ini dapat mengabulkan doa, dapat menyelamatkan orang yang tenggelam. Ya, tatkala ada orang yang tenggelam, kemudian dia menyebut nama wali yang diagungkan agar orang yang tenggelam itu tertolong. Atau sebagian mereka ada yang meyakini bahwasanya orang soleh ada yang mengatur, membantu Allah di dalam mengatur alam semesta ini. Sebagaimana keyakinan orang-orang sufi, ya, yang meyakini bahwasanya ya di sana ada 4 wali kutub yang membantu Allah di dalam mengatur alam semesta ini. Maka keyakinan yang seperti ini, bentuk gulu yang seperti ini, hukumnya adalah syirkun akbar. Wa hadza huwa asyirkul akbar. Sampai derajat syirik akbar. Jadi ada gulu terhadap orang saleh yang dia hanya sampai syirik asghar, dan ada yang sampai syirik akbar. Dan tentunya yang jadi patokan syirik akbarnya adalah jika di sana ada unsur mensejajarkan orang soleh dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Mensejajarkan Allah di dalam rububiyah Allah,
meyakini orang soleh itu dapat mengatur alam, membantu Allah, maka ini dia berarti telah mensejajarkan Allah, orang soleh dengan Allah di dalam perkara yang merupakan khususan Allah, itu di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang soleh ini dapat mendengar dia, ya maka ini berarti mensamakan. Padahal orang soleh tersebut jauh, misalnya dia ada di sini di Jogja, orang solehnya misalnya di Jakarta misalnya, dia panggil dengan keyakinan orang soleh tersebut mendengar tanpa perantara yang zahir, ya mungkin pakai ilmu telepati atau misalnya dari keyakinan mereka, maka yang seperti ini berarti telah, ya dia telah melakukan kesyirikan di dalam al-asma wa sifat, ya seakan-akan orang soleh tersebut adalah memiliki sifat maha mendengar. Kemudian yang ketiga adalah menyamakan, mensejajarkan orang soleh dengan Allah di dalam ibadah. Ya mungkin beribadah, berdoa kepada orang soleh tersebut, meyakini orang soleh tersebut dapat mengabulkan doa. Ini golongan yang pertama di dalam mensikapi orang soleh adalah al-gulatu. Yang kedua adalah al-jafatu. Al-jafatu wahum alladzina, mereka adalah orang-orang yang merendahkan orang soleh. Mereka orang-orang yang merendahkan orang soleh, kemudian mengingkari keutamaan orang soleh, dan tidak mau menunaikan hak-hak orang soleh dari rasa cinta dan loyalitas. Dari rasa cinta dan loyalitas. Ya seperti misalnya kalau orang-orang terkait masalah Nabi Isa alaihissalam, di sana ada orang-orang yang gulat, ada orang-orang yang jafan. Ya, orang-orang Nasara di dalam mensikapi Nabi Isa alaihissalam, mereka gulat, mengangkat kedudukan Nabi Isa di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, diangkat, ya menjadi memiliki hak ilahiyah. Di sana ada orang yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam, ya tidak menunaikan hak-hak orang saleh, bahkan mengingkari keutamaan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina. Mereka mengingkari risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang kedua adalah al-jafatu, itu orang-orang yang mereka merendahkan orang-orang soleh, mengingkari keutamaan orang soleh, dan tidak menunaikan hak-hak orang soleh dari rasa cinta, ya, dan mualah loyalitas. Karena namanya orang soleh, dia memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki hak, dan wajib bagi kita untuk mencintai orang yang soleh. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jadi dua kelompok manusia yang kedua ini, al-gulat dan al-jafa, adalah kelompok yang mereka tersesat dari jalan yang lurus. Adapun yang ketiga, al-wastu, yang pertengahan, yaitu mereka adalah orang-orang yang meneladani orang soleh di dalam perkataan dan amalan-amalan mereka yang soleh. Mereka mencintai orang-orang soleh, memuliakan mereka, dan menolong orang-orang soleh, dan tidak mengangkat orang soleh di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan. Mereka menempatkan orang soleh pada tempatnya. Ya, ini kelompok yang ketiga. Tapi kita langsung masuk pada penjelasan dalil. Syekh Muhammad At-Tamimi di sini membawakan beberapa dalil. Ya, kalau tidak salah ada 4 dalil yang beliau bawakan. Yang pertama adalah surat An-Nisa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ahlal kitab, ini nidaun li ahlul kitab, seruan kepada ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mereka dinamakan ahlul kitab dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada nabi-nabi mereka kitab. Al-Yahudi, orang-orang Yahudi dinamakan dengan ahlul kitab karena Allah turunkan kepada nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Kemudian orang-orang Nasara dinamakan ahlul kitab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil. Jadi ahlul kitab di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu di dalam agama kalian. Hadza nahyun minallahi ta'ala lahum 'anil gulu. Ayat ini adalah merupakan larangan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka
ahlul kitab dari bersikap gulu. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menjelaskan bahwasannya sebab terjadinya kekufuran, ya sebab manusia meninggalkan agama Allah adalah gulu terhadap orang-orang saleh. Dari mana sisi istidlal dari ayat ini terkait dengan bab yang beliau bawakan? Ya, beliau di sini menjelaskan bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka karena bersikap gulu terhadap orang-orang saleh. Ya, sementara di sini Allah mengatakan la taghlu fi dinikum. Bagaimana sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan akan judul bab yang diinginkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, ya, la taghlu. Taghlu di sini fi'lun jaa fi siyaqin nahyi. Fi'il yang datang dengan konteks an-nahyi, larangan. La di sini adalah la an-nahyah. La yang menunjukkan larangan, janganlah kalian bersikap gulu. Ya, fa huwa ya'ummu jami'a anwa'il ghulu fid din. Maka dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada larangan dalam konteks nahyi, maka ini menunjukkan akan keumuman. Ya, keumuman gulu di sini dalam agama, yakni la taghlu fi ayyi naw'in min anwa'il ghulu fid din. Yakni janganlah kalian gulu dengan berbagai macam bentuk gulu di dalam agama, dan di antara bentuk gulu di dalam agama adalah gulu terhadap orang-orang saleh. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab tauhidnya, dalam kisah kitab tauhidnya At-Tamhid. Kalau kita merenungi keadaan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara dan apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang khabar-khabar mereka, maka kita akan dapatkan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, bersikap gulu terhadap orang-orang saleh mereka. Mereka bersikap gulu terhadap Nasara. Orang-orang Nasara bersikap gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasara bersikap gulu terhadap ibunya Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasara pun mereka bersikap gulu kepada orang-orang Hawariyin yang membela Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi yang mereka gulu terhadap Uzair. Mereka gulu terhadap sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka gulu terhadap ulama dan ahli ibadah dari mereka. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang gulunya orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Yang orang-orang Nasara terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka memiliki 3 keyakinan tentang Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, mereka meyakini Allah adalah Nabi Isa. Ya, Allah adalah Nabi Isa adalah Allah. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya, Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, itu orang-orang Nasara yang mereka mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, anaknya Maryam. Ini keyakinan dari orang Nasara yang pertama. Dan dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan 3 keyakinan ini masih ada pada orang-orang Nasara sampai zaman sekarang. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya Allah adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Kemudian keyakinan yang kedua adalah Trinitas, keyakinan Trinitas. Jadi keyakinan Trinitas ini sudah ada pada zaman dahulu. Allah tegaskan tentang mereka dalam surah Al-Maidah ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah 3 dari yang 3. Ini keyakinan Trinitas yang dimiliki oleh orang-orang Nasara yang Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 73. Kemudian keyakinan yang ketiga bahwasanya Isa adalah anak Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan berkata orang-orang Nasara bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah. Ini terkait dengan orang-orang Nasara. Adapun orang-orang Yahudi, ya mereka pun gulu terhadap Uzair,
ya, yang mana Uzair ini adalah seorang yang saleh yang beliau dapat menghafal kitab Taurat, ya, sehingga karena keadaan Uzair seperti ini, maka orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya Uzair ini adalah anak Allah, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah, dan orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Ini gulu yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Maka dijelaskan di sini, ya, fakadzalika alladziina aghalau fis shalihin fi hadhil ummah. Maka demikian pula, ya, gulu orang-orang yang gulu terhadap orang-orang saleh dari umat ini, dari umat Islam, yang mana mereka gulu terhadap orang-orang saleh, ya, sampai di antara mereka ada yang mensejajarkan orang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah maupun di dalam uluhiyah. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, di antara kaum muslimin ada yang mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh, di atasnya dibangun masjid, kemudian mereka beribadah di samping kuburan orang soleh tersebut, walaupun beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parahnya, ya, mereka berdoanya kepada orang soleh tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ini dalil yang sangat tegas yang menjelaskan bahwasanya sebab, ya, terjadinya kesyirikan di muka bumi ini adalah karena gulu terhadap orang-orang saleh. Wa fi sahihi, yakni sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, fi qaulihi ta'ala, yakni fi tafsiri qauli ta'ala, itu tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Qala, ya, beliau berkata, itu Ibnu Abbas berkata di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin ila akhir. Ya, ini adalah nama-nama dari orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, tatkala Nabi mereka, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, melarang kaumnya dari kesyirikan dan memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata, maka di antara mereka saling memberikan wasiat dengan wasiat kekafiran. Wa qalu, dan mereka berkata, itu para pembesar dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, dalam rangka menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, la tagarunna alihatakum, yakni la tuti'u Nuhan alaihissalam, janganlah kalian mentaati Nuh, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian yang kalian sembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, dan janganlah kalian, kata mereka, ya, kata petinggi-petinggi atau pembesar-pembesar kaumnya Nabi Nuh, yang mereka saling menasihati di dalam wasiat kekufuran, janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Siapakah mereka? Lima orang ini siapakah? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin. 5 orang ini adalah nama orang-orang saleh. Ya, nama orang-orang saleh sebelum terjadinya kesyirikan. Orang-orang saleh ini, mereka adalah orang-orang yang meneruskan agamanya Nabi Adam alaihissalam, yang mendakwakan agama tauhid. Selama 10 kurun waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kama qala Ibnu Abbas, kanu ala dini tauhid, dini abihim Adam alaihissalam, asrata kurun. Mereka, itu manusia, sebelum terjadinya kesyirikan, selama 10 kurun waktu, mereka berada di atas tauhid. Kalau kita lihat di kamus, kurun ini ada 2 makna. Bisa bermakna abad, bisa bermakna regenerasi. Generasi. Ya. Kalau kita memang 1 abad itu, ukuran kita adalah 100 tahun, 1 generasi.
Kalau seandainya kurun di sini bermakna generasi, sementara generasi zaman dahulu pada zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, orang-orang yang terdahulu ini sekitar 1000 tahunan. Ya, Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam umurnya mendakwahkan tauhid 950 tahun. Berarti kurang lebih umur beliau pun sekitar 1000 tahunan. Kalau seandainya yang dimaksud dengan kurun ini adalah generasi, berarti satu generasi ukurannya adalah 1000 tahun. Ya, ukurannya adalah 1000 tahun. Berarti ya 10 generasi 10.000 berarti 10.000 tahun ya manusia hidup di atas tauhid. Tidak ada seorang pun manusia pada saat itu yang melakukan kesyirikan. Yang namanya iblis laknatullah belum berhasil menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Karena target iblis adalah menyesatkan manusia ke jurang kesyirikan. Ini target utamanya. Bagaimana caranya agar manusia itu dikekalkan selama-lamanya di dalam neraka untuk menemani dirinya? Karena dendam. Sebagaimana kisah kita ketahui yang namanya iblis ini, ya, yang sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis ini adalah seseorang yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nama aslinya sebelum dilaknat oleh Allah adalah apa? Al-Harith. Akan tapi tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya sendiri, dan Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam yang tidak diberikan kepada yang lainnya, itu Nabi Adam dapat mengenal semua nama-nama yang ada di sekitarnya. Maka sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada penduduk langit pada saat itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud kecuali iblis aba wastakbara. Kemudian Allah murka, kemudian Allah laknat iblis laknatullah alaihi. Ya Allah usir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya iblis tidak akan bertobat. Ya. Karena dengan sebab manusia inilah dia merasa dengan sebab manusia dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab manusia. Tentunya dia ya memiliki dendam. Bagaimana caranya biar manusia pun tidak masuk ke dalam surga? Bagaimana caranya biar manusia keluar dari surga? Bagaimana caranya biar manusia ini kekal selama-lamanya di neraka? Dan tidak ada yang mengekalkan ke dalam neraka kecuali kesyirikan. Jadi target utama iblis di dalam menyesatkan manusia bukan hanya sekedar dosa kecil, dosa besar, bid'ah. Bukan, ini hanya perantara saja. Ya, yang menjadi inti dari penyesatan iblis adalah kesyirikan. Tapi di dalam menuju ke sana, dia bertahap. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan jelaskan. Bagaimana pintarnya sang iblis di dalam menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Sedikit demi sedikit. Ya. Falamma matu. Tatkala 5 orang soleh ini meninggal dunia. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yura, diriwayatkan, annahum matu fi sanatin wahidatin. Bahwasanya mereka ini 5 orang soleh ini meninggal dunia fi sanatin wahidatin, dalam satu waktu, dalam 1 tahun yang sama. Ya, 1 tahun bersamaan yang jaraknya mungkin jaraknya tidak terlalu panjang. 5 orang soleh yang mereka berguru dengannya, yang mereka mengambil manfaat kepada orang soleh dari nasihat-nasihat orang soleh tersebut, meninggal dunia dalam 1 waktu. Tentunya manusiawi kalau kita ya memiliki seorang teman yang soleh, kalau kita memiliki seorang guru yang soleh, kita sedih. Ya sebagaimana mungkin kita dapatkan tentang tatkala meninggalnya Ustadz kita, Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala, bagaimana kita sedih. Ya banyak murid-muridnya yang menangis. Dan ini manusiawi wajar. Lalu bagaimana jika dalam 1 waktu, dalam 1 tahun yang sama, kita ditinggal oleh orang-orang soleh yang dekat dengan kita, yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Maka kita pun akan sedih dengan kesedihan yang sangat. Sama dengan kaumnya 5 orang soleh ini. Tatkala 5 orang soleh ini meninggal, fi sanatin wahidatin hazanu alaihim hazan syadidan wa bakau alaihim. Maka mereka sedih dengan kesedihan yang sangat.
Mereka menangisi atas meninggalnya 5 orang saleh tersebut. Pada saat itulah iblis melihat celah. Ia melihat celah untuk menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Dan lihat, yang menjadi target iblis itu bukan kaumnya dari 5 orang saleh ini, bukan. Tapi jangka panjang dia. Ya, jadi iblis punya program jangka pendek, punya program jangka panjang. Jangka pendeknya dia sudah istilahnya dia tanamkan, dia buatkan pondasinya ini pada kaumnya 5 orang saleh tersebut. Tatkala mereka sedih dengan kesedihan yang sangat, fastaghala syaitan la'anahullahu alaihi hadhil atifa fihim. Maka syaitan ini membuat mereka sibuk dengan perasaan tersebut. Ya, dibisikilah wa asyara alaihim bimasyuratin. Maka syaitan ini, iblis laknatullah, menunjuki mereka dengan suatu petunjuk, zahiruha an-nashu. Yang secara zahir, ya zahirnya seperti sebuah nasihat. Ini lihat pintarnya sang iblis. Yang pertama, di dalam menyesatkan manusia dia bertahap. Ya, tidak langsung dia. Nggak mungkin murid-muridnya dari 5 orang saleh ini langsung dijerumuskan ke dalam kesyirikan, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka masih orang-orang yang berilmu. Mereka paham masalah tauhid, masalah syirik, paham. Ya, tapi yang menjadi target utama dari iblis ini nanti jangka panjang. Ya, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang menjadi targetnya. Tapi dia membangun pondasinya pada saat itu. Ya, yang iblis membisiki mereka, memberikan suatu nasihat yang secara zahirnya ini adalah suatu nasihat yang sangat bagus. Tapi hakikatnya itu adalah apa? Al-khadimah wal makru, adalah makar atau tipu daya. Yaitu apa yang dibisiki oleh iblis, aninsibu. Ya, bangunlah patung-patung mereka. Kalian nggak usah sedih. Sebagaimana dijelaskan di sini ya. Kalian nggak usah sedih. Kalian kan bisa bangun patung-patung mereka sesuai dengan wajah-wajah mereka. Kemudian patung-patung tersebut pajanglah di tempat majelis-majelis mereka. Jadi 5 orang saleh ini punya majelis taklim. Masing-masing mereka punya majelis taklim. Ya, dan syaitan ini laknatullah alaihi membisikkan kepada para muridnya untuk membuat patung-patung mereka dan dipajang di tempat majelis-majelis mereka. Ya, diberikan nasihat, di sini dikatakan ya, min ajli, agar kalian bisa semangat lagi beribadah kepada Allah. Kalau kalian suatu saat sibuk dengan pekerjaan kalian, sibuk dengan dunia kalian, dan kalian ingin kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, idza ra'auhu, jika kalian melihat patung-patung mereka, ya, kalian akan mengingat kembali, tadzakkaru halatahu. Ya, misalnya kalian akan mengingat kembali keadaan mereka, nasihat-nasihat mereka. Ya, bagaimana nasihat mereka agar kalian beribadah kepada Allah, berbuat baik, sehingga kalian pun akan kembali semangat di dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini nasihat, seakan-akan nasihat yang diberikan oleh sang iblis. Padahal ini adalah merupakan tipu daya. Fafa'alu walam tu'bad. Ya, maka mereka pun melakukannya. Yang melakukan apa yang dilakukan, apa yang dibisiki oleh sang iblis untuk membuat patung-patung. Di sini diberikan satu faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza dalilun ala anal bid'ah la tajuzu wa in kana dhahiruha al-khair. Hal ini menunjukkan bahwasanya bid'ah ini suatu perkara yang tidak boleh. Walaupun secara zahirnya adalah baik. Wa in kanat niyatu ashabiha al-khair. Walaupun niat orang yang melakukannya adalah baik. Ini adalah bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang sebelum mereka. 5 orang soleh ini nggak memberikan wasiat untuk membangun patung-patung mereka, tidak. Begitu pula dengan orang-orang sebelumnya, dari Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Idris dan nabi-nabi yang lainnya. Sebelum diutusnya Nabi Nuh, Rasul yang pertama, mereka tidak pernah membuat patung. Ya, pertama kali patung itu dibuat adalah oleh murid-muridnya 5 orang saleh ini. Dan ini adalah suatu perbuatan yang bid'ah. Ya, perbuatan yang tidak pernah dicontohkan. Dari sini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu adalah suatu perkara yang tidak boleh, walaupun secara zahirnya ini bagus.
Walaupun niat orang yang melakukan adalah bagus. Ya, hatta idza halaka ulaika. Maka tatkala orang-orang yang membangun patung-patung ini telah meninggal dunia, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ilmu telah diangkat, bimautil ulama, dengan matinya ulama, maka pada saat itulah kembali lagi datang syaitan. Ya, tatkala orang-orang yang membangun dari patung-patung ini, ya mereka memiliki ilmu tentang tauhid, mereka paham akan kesyirikan. Ya, mereka semua yang membangun patung-patung ini yang tujuan asalnya adalah baik, agar bisa semangat kembali beribadah kepada Allah dengan melihat patung orang soleh tersebut, ya, sehingga ingat akan nasihat-nasihat mereka, sehingga kembali lagi, ya, mereka paham masalah tauhid, mereka paham masalah syirik, ya, dan mereka bangun ini bukan untuk diibadahi, bukan, tapi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, tatkala mereka yang bangun ini sudah meninggal dunia, para ulama meninggal dunia, bimautil ulama, para ulama meninggal dunia, maka pada saat itulah syaitan datang lagi, ya, membisikkan kepada anak-anak cucu mereka yang mereka nggak ngerti tujuan awal nenek moyang mereka bangun patung tersebut apa. Datang syaitan, di sini dijelaskan, maka datanglah syaitan dengan mengatakan, ya manusia, ya fulan, ya manusia, tahu nggak sampean, ini nenek moyang kalian membangun patung-patung ini agar kalian beribadah kepada mereka, agar kalian meminta hujan kepada mereka, agar kalian beribadah kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya para ulama, ubidat, maka ya disembahlah patung-patung tersebut. Inilah yang pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini dengan sebab gulu terhadap orang-orang soleh yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itulah, tatkala pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, barulah Allah mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yang mana Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan ya kepada beliau untuk memperingatkan apa yang mereka lakukan, ya, meninggalkan kesyirikan. Taib, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, ini menjelaskan dari apa yang dikatakan, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Qala ghairu wahid minas salaf, berkata selain dari satu orang minas salaf, jadi bukan hanya seorang saja yang menjelaskan perkara ini. Lama matu, tatkala mereka meninggal, ya, lama matu, yaitu 5 orang saleh tersebut meninggal, akafu ala kuburihim, maka mereka pun beriktikaf di atas kuburan-kuburan mereka. Ya. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka pun membangun patung-patung mereka. Tsumma tala alaihim al-amadu, kemudian berjalannya waktu, ya, fa'abaduhum, maka mereka pun beribadah kepada patung-patung tersebut. Ini bagaimana syaitan di dalam menyesatkan manusia bertahap. Ya, pertama, ya, mereka beriktikaf terlebih dahulu, berdiam diri di sana. Ya, ini langkah yang pertama yang dibisiki oleh syaitan. Kemudian langkah yang kedua adalah dibisiki untuk membuat patung-patung tersebut, ya, dengan seakan-akan seperti nasihat sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Baru setelah itu, tatkala yang membangun patung-patung ini sudah meninggal dunia, tinggal anak cucu mereka yang tidak tahu niat awal dari nenek moyang mereka mendirikan patung-patung tersebut, maka akhirnya ya datang lagi syaitan memerintahkan kepada orang-orang manusia yang hidup pada saat itu untuk menyembah mereka, fa'abaduhum, maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Jadi di sini ada faedah athar dan ayat yang mulia sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Yang pertama, jelas tahrimu al-gulu fis salihin, haramnya bersifat gulu terhadap orang-orang salih. Ya, karena ini adalah sebab, ya, di antara sebab, bahkan sebab yang terbesar yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Kemudian di sini pun ada satu faedah bantahan bagi para penyembah kubur yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya dewasa ini, yang mereka membangun kuburan-kuburan di atas, membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan orang soleh dengan anggapan bahwasanya perbuatan tersebut adalah sebagai bentuk kecintaan mereka kepada orang-orang soleh.
Maka ini adalah merupakan bantahan bagi mereka apa yang dilakukan oleh para muridnya 5 orang soleh tersebut menyebabkan terjadinya kesyirikan. Niat yang baik tidaklah dapat merubah amalan yang buruk menjadi baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang kedua, fi hadzal athar dalilun ala anna al-ghulu fi shalihin minas sunnah al-yahud wan nasara. Ya, dari asar ini atau dari ayat yang tadi kita bawakan yang pertama menunjukkan bahwasanya gulu terhadap orang-orang saleh ini adalah merupakan sunnahnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Ya, sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasara sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Sehingga kaum muslimin yang mereka gulu terhadap orang-orang saleh berarti pendahulu mereka adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Kemudian faedah yang ketiga, at-tahdhiru minat taswir wan nasru suwari. At-tahdhiru minat taswir. Ya. Peringatan yang keras dari mentaswir. Ya. Taswir terkait dengan gambar. Mungkin Ana jelaskan sedikit karena ini permasalahan yang cukup penting yang kemungkinan kalau kita jelaskan pada tempatnya kemungkinan Allah a'lam bishawab tidak akan sampai karena masalah gambar ini nanti di bab-bab yang akhir. Terkait masalah gambar ini ada 3 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah at-taswir. At-taswir ini adalah perbuatan ya menghasilkan suatu gambar, taswir. Kemudian yang kedua adalah al-musawwir. Al-musawwir adalah pelakunya. Taswir perbuatannya, al-musawwir pelakunya. Kemudian yang ketiga adalah suratun. Suratun adalah hasilnya. Hasil. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya di neraka adalah orang-orang yang menggambar, al-musawwir. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menggambar. At-taswir, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin, ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah taswir menghasilkan gambar dengan cara memahat. Hasilnya berupa apa? Patung. Yang kedua, mentaswir dengan cara melukis. Hasilnya berupa lukisan. Pelakunya dinamakan dengan pelukis. Yang kedua, memahat ya. Yang ketiga, menghasilkan gambar dengan alat kamera. Ya. Pelakunya dinamakan fotografer. Kemudian perbuatannya namanya ya, hasilnya berupa foto. Dan yang diharamkan di sini maksud kita adalah gambar makhluk yang bernyawa, manusia dan adapun cara yang ketiga ini dengan alat seperti kamera atau yang semisalnya, khilaf bainal ulama. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan taswir, ada yang mengatakan bukan taswir. Kalau seandainya pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah termasuk taswir, seperti Syekh Albani, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid, ini beliau termasuk ulama yang memilih pendapat bahwasanya gerakan seseorang tatkala memencet tombol ini sama seperti memahat, sama seperti melukis, sehingga dia masuk ke dalam keumuman dalil-dalil ya tentang ancaman bagi orang yang menggambar, masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah, kullu musawwir finnar, setiap penggambar berada di dalam neraka dan akan dijadikan pada setiap gambar yang dia buat dan dia akan disiksa ya dengan gambar yang dia buat. Ya, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwir. Manusia yang paling keras adabnya di dalam neraka adalah orang yang menggambar. Kalau seandainya pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, pendapatnya Syekh Albani yang benar, ini adalah termasuk gerakan tangan kita, ini adalah termasuk taswir, maka masuk ke dalam keumuman hadis yang mengancam,
orang yang melakukan taswir. Ya, adapun pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat itu tidak termasuk dari taswir, yaitu hanya sekedar memindahkan gambar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, seperti kita ngaca, tiba-tiba di dalam kaca itu ada wajah kita. Ya, ibaratnya seperti itu. Atau seperti misalnya kita ini adalah kitabnya Syekh Al-Syekh, kemudian kita fotokopi, kita pencet, ya, fotokopinya kita yang mencet sendiri, kemudian keluarlah fotokopian ini, hasil dari fotokopi kitab ini, ditanyalah sama seorang, ini hasil tulisan siapa? Mesti disadarnya kepada siapa? Apakah kepada Syekh Shalih Al-Fauzan ataukah kepada yang memencet tombol tersebut? Tentu tetap kepada yang pertama kalinya. Berarti ya yang seperti ini bukan termasuk dari taswir. Dan inilah insya Allah pendapat yang lebih sahih, pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ya memencet tombol menghasilkan gambar dengan alat ini tidak termasuk dari taswir. Yang termasuk taswir yang dilarang adalah dengan cara memahat atau dengan cara dia melukis. Ya, akan tetapi nanti hukum memoto itu fihi tafsil, ada perincian tersendiri. Jika untuk perkara yang mubah maka hukumnya mubah, seperti untuk KTP, untuk apa ijazah maka ini boleh, tapi kalau untuk perkara yang haram maka hukumnya haram. Dan di sini dikatakan haramnya at-tahdhiru minat taswir. Haramnya taswir, yaitu maksudnya dengan cara apa? Memahat atau dengan cara melukis. Wa nasru suwar, dan memanjang gambar. Ingat, walaupun ya memoto itu bukan termasuk dari taswir, tapi hasilnya kalau sudah tercetak maka dia tetap dikatakan gambar. Dan hukum menyimpannya, hukum memanjangnya beda tersendiri. Bukan berarti kalau seandainya memoto itu, tatkala seorang memoto itu tidak dianggap taswir, bukan berarti hasilnya bukan suar, bukan gambar, tetap gambar. Sehingga hukum menyimpan gambar ini, hukumnya terperinci. Ya, apabila seseorang menyimpan gambar, baik berupa patung, baik berupa lukisan, baik berupa foto yang sudah jadi foto, ya, dia simpan, dia pajang dalam rangka mengagungkan, maka ini hukumnya haram. Kemudian jika dia menyimpannya untuk kenang-kenangan, atau mungkin dia berlezat-lezat dengannya, maka ini pun hukumnya haram. Masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu al-baita fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidaklah akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Ya, dipajang gambar-gambar. Kemudian apabila seseorang menyimpan gambar karena tidak sengaja, dia tidak menginginkan gambar ini, tapi gambar ini ikut serta pada sesuatu barang yang dia inginkan. Kita beli sampo, kita beli sabun, ya di situ ada gambarnya. Kemudian kita stok, ya. Bagaimana menyimpan gambar yang seperti ini? Karena yang kita inginkan bukan gambarnya, tapi yang kita inginkan adalah barangnya. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin adalah boleh, ya. Tapi kalau memungkinkan bagi kita untuk bisa menghilangkan gambar tersebut, hilangkan. Bagi kita konsumen mudah, ya. Kalau biasa kita nyetok sabun, di situ ada gambarnya, maka bisa saja kita coret, mudah bagi kita. Tapi kalau kita sebagai seorang penjual, kita punya warung kelontongan, kita jual barang-barang seperti itu, memungkinkan nggak bagi kita untuk menghilangkan gambar-gambar itu? Tidak mungkin. Maka seperti ini uzur. Karena yang kita inginkan bukan gambarnya, barangnya. Ya. Kemudian menyimpan gambar dalam keadaan terhinakan. Seperti gambar yang ada di keset, gambar yang ada di sepatu, sendal, ya gambar makhluk hidup maksud kita di sini, maka yang seperti ini dibolehkan. Dan beliau menekankan di sini tidak termasuk di dalamnya sarung bantal, kemudian tirai, baju, kemudian sarung untuk tempat tidur. Ini tidak termasuk di dalamnya. Kalau seseorang dia bantalnya ini gambar orang ataupun yang semisalnya dari makhluk hidup, maka ini tidak boleh. Yang dibolehkan jika dalam keadaan terhina, di situ dicontohkan seperti keset ataupun sandal. Kemudian menyimpan gambar dan tidak mungkin kita bisa lepas dari gambar tersebut. Seperti gambar yang ada di uang. Ya, kita punya uang 100.000 Soekarno-Hatta, nggak mungkin kita coret gambarnya. Ya, makanya seperti ini uzur. Tidak masalah, ya karena tidak mungkin kita menghilangkannya. Ini diantara perincian dari hukum menyimpan gambar. Baik.
Kemudian di antara faedah yang lainnya, dalam ayat dan asar adalah merupakan dalil ala tahrimil bid'i fid din, akan haramnya berbuat bid'ah di dalam agama. Dan yang mana bid'ah ini adalah merupakan salah satu wasilah terjadinya kesyirikan, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang pertama kali mereka adalah melakukan perbuatan bid'ah, yaitu membuat patung-patung orang soleh yang tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang sebelum mereka, yang hal ini menyebabkan terjadinya kesyirikan. Taib yang kelima, faedah yang kelima, di sini dalil bahwasanya niat yang baik tidaklah membenarkan amalan yang tidak baik atau amalan yang tidak disyariatkan. Niat baik ya tidaklah bisa membenarkan suatu amalan yang tidak disyariatkan. Kemudian di antara faedah yang lainnya, dan ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hiya 'azimatun jiddan, dan ini adalah faedah yang sangat agung sekali, yaitu menjelaskan tentang keutamaan adanya ilmu dan ulama di tengah-tengah manusia. Dan bahayanya tidak ada ilmu dan ulama di tengah-tengah manusia. Ya, dikarenakan syaitan, ya dia tidaklah akan berani mendakwahkan, mengajak manusia kepada kesirikan selama ada ilmu dan adanya ulama. Kapan syaitan itu dia berani mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan? Tatkala ilmu hilang, tidak ada, dan ulama tidak ada. Ulama meninggal, ilmu diangkat, maka pada saat itulah syaitan berani untuk menyesatkan manusia ke dalam kesyirikan, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian faedah yang lainnya, at-tahdhiru min makri syaitan. Ini adalah peringatan yang keras dari tipu daya syaitan. Di sini dijelaskan ada dua tipu daya syaitan dari hadis yang dari asar yang kita bacakan tadi. Yang pertama, di antara makar syaitan, tipu daya syaitan adalah menampakkan sesuatu yang jelek dengan tampak yang bagus, menghias-hiasi sesuatu yang jelek dengan hiasan yang sangat bagus. Ya, menghiasi perbuatan bid'ah, menghiasi dengan kesyirikan, dihiasi, dinamai dengan nama-nama yang indah. Ya, musik misalnya dinamakan dengan musik yang islami, pacaran yang islami, kesyirikan dinamakan dengan mencintai orang soleh, dan yang semisalnya. Ya, ini merupakan bentuk-bentuk di antara bentuk gurur tipu daya syaitan di dalam menyesatkan manusia. Itu dia menampakkan sesuatu yang buruk dengan bentuk yang bagus. Karena kalau tidak seperti ini, tidak akan ada manusia yang melakukan keburukan. Kalau syaitan ini mengajak keburukan, mengajak manusia untuk melakukan keburukan dengan menampakkan bentuk asli dari keburukan tersebut, tentunya manusia tidak akan ada yang mengikuti syaitan. Kemudian yang kedua di antara tipu daya syaitan, syaitan ini di dalam menyesatkan manusia ini bertahap. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, selangkah demi selangkah. Pintar dia, punya jangka pendek, punya jangka panjang. Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah haramnya ya gulu terhadap orang-orang saleh. Baik, kita masuk pada dalil yang selanjutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian memujiku dengan pujian yang berlebihan. La tudruni, al-itra'u ya huwa ziyadatul madhi wal mubalaghah. Jadi maknanya adalah janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku. Kama atratin nasara ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, orang-orang Nasara di dalam memiliki keyakinan tentang Nabi Isa alaihissalam, mereka memiliki 3 keyakinan, bahwasanya Allah adalah Nabi Isa, yang kedua bahwasanya Allah adalah Trinitas, kemudian bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya saya adalah seorang hamba. Di sini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk memuji beliau sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam, kemudian Rasulullah pun memberikan jalan keluar. Ya, innama ana abdun, memberikan ganti yang lainnya. Sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya.
Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat yang mulia. Yang pertama adalah Abdullah. Abdul di sini memiliki, Abdul ini ada dua makna. Makna Abdul secara am, makna Abdul secara khas. Adapun Abdul secara am, semua manusia adalah Abdul. Abdullah semuanya Abdullah. Hamba Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah Abdullah di sini adalah Abdul bermakna khas. Yaitu hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Abdullah ini untuk membantah orang-orang yang bersikap dulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa abdun fala yu'badu. Beliau adalah seorang hamba, maka jangan diibadahi. Kemudian kalimat wa rasuluhu ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengingkari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bantahan bagi orang yang mengambil sebagian risalah Rasulullah dan meninggalkan sebagian dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala seseorang meyakini bahwasanya beliau adalah seorang rasul, maka konsekuensinya ada 4 perkara. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau taati, beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, ta'atu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara, meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Kemudian wa tasdiqu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Dan yang keempat, ya tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Maka seseorang yang tidak terpenuhi dari 4 konsekuensi ini berarti dia ya tidak meyakini ya bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Ya, ini insyaallah dalilnya sangat jelas, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat gulu kepada beliau. Kemudian juga dalil yang lainnya, qala Rasulullah, ini dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak disebutkan riwayatnya siapa, oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Hakikatnya di sini adalah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Ya, iyyakum wal gulu, ya hati-hatilah kalian dari perbuatan gulu. Iyyakum di sini adalah litahdzir, menunjukkan tahdzir, larangan. Berhati-hatilah kalian dari bersikap gulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Sesungguhnya ya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al gulu. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka binasa disebabkan karena gulu. Begitu juga kaum muslimin, ya mereka binasa disebabkan karena mereka bersikap gulu. Dicontohkan di sini seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, ulama ahlul kalam, ya mereka binasa disebabkan karena gulu. Orang-orang Khawarij, mereka gulu di dalam peribadahan. Orang-orang Khawarij ini ibadahnya luar biasa. Ya bahkan sahabat merasa sepele apa yang dilakukan dibandingkan ibadahnya orang-orang Khawarij. Ya, saking gulunya orang-orang Khawarij, yang dia gulu, ya saking gulunya orang-orang Khawarij, mereka takut meninggalkan kemaksiatan sampai-sampai mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ini gulu di dalam ibadah. Gulu sangat takut, gulu di dalam khauf, takut melakukan perbuatan kemaksiatan, sampai tingkat gulu mereka adalah apa? Mengkafirkan pelaku kemaksiatan yang melakukan dosa besar. Orang-orang Mu'tazilah, mereka gulu di dalam mensucikan Allah. Ya, orang-orang Mu'tazilah, kenapa orang-orang Mu'tazilah mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Mereka gulu dalam mensucikan Allah. Kalau saya tetapkan sifat wajah bagi Allah, kalau saya tetapkan sifat tangan bagi Allah, kalau saya tetapkan sifat-sifat yang lainnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah turun ke langit dunia, oh ini kan makhluk. Ya, berarti ini kalau saya tetapkan sifat wajah bagi Allah, ini saya tidak memuliakan Allah. Akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah ya dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka gulu di dalam memuliakan Allah sampai apa? Akhirnya mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mu'tazilah gulu di dalam menetapkan sifat Allah. Orang-orang Mu'tazilah mereka gulu di dalam mensucikan Allah. Orang-orang Mu'tazilah gulu di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun Ahlus Sunnah pertengahan. Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Ini kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupai, mensucikan tanpa menolak. Ya, Ahlus Sunnah pertengahan.
Baik, kemudian dalil yang terakhir wali Muslim dan dari Imam Muslim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'una qalaha thalatha. Ya, binasalah orang-orang al-mutanatti'una. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-mutanatti'una ini kalau secara bahasa adalah berdalam-dalam di dalam kalam, ucapan untuk menampakkan kefasihan dia. Ini secara bahasa. Jadi seseorang dia berdalam-dalam di dalam apa yang dia ucapkan untuk menampakkan kefasihan dia di dalam masalah bahasa. Adapun yang dimaksud di sini adalah berdalam-dalam fil kalam, berdalam-dalam dalam ucapan. Ya, ini yang aib, yang tidak boleh berdalam-dalam dalam ucapan. Maksudnya apa? Dia berbicara kepada hadirin bi asya'in la yafhamunaha, bi asya'in la yafhamunaha, dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh para pendengar. Ya, ini adalah al-mutanatti fil kalam. Dia berbicara di hadapan hadirin, orang-orang yang dia ajak bicara dengan sesuatu yang orang yang dia ajak bicara tidak memahami apa yang dia bicarakan. Kemudian juga di antara bentuk atanattu adalah atanattu fil istidlal. Jadi ada atanattu fil kalam yang pertama. Kemudian atanattu fil istidlal, ya, berdalam-dalam di dalam istidlal, pendalilan. Sebagaimana thariqatu ahli kalam wa ahli mantiq, ya, alladzi adalu anil istidlal fil kitab was sunnah ila al istidlal bil qawaidil mantiq. Yang mana mereka ahli kalam dan ahli mantiq, mereka berpaling dari dalil Alkitab dan as-sunnah, mereka berpaling malah mengambil apa? Berdalil dengan kaidah al-mantiqiyah. Nah, ini berdalam-dalam di dalam beristidlal. Kemudian yang ketiga adalah atamattu fil ibadah. Dicontohkan di sini, ya, di antara atamattu fil ibadah yaitu ayazidal insan fil ibadati alal hadil masyhur, itu seseorang manusia menambah dalam ibadah, ya, melebihi sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan keempat itu ujian ya. Insyaallah untuk pekan depan kita UTS. Adapun yang diujikan, ya, yang pertama yang diujikan adalah isti'adzah dan isti'anah, ya, tentang isti'adzah dan isti'anah, kemudian tentang syafaat, ya, kemudian tentang kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah, kemudian tentang hidayah, dan terakhir tentang gulu. Ini insyaallah kita akan ujikan di UTS. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.